Dia ditemukan dengan 28 luka tusukan. Bayangkan 28 luka tusukan. Tapi sampai sekarang, siapa pelakunya masih menjadi misteri. Assalamualaikum, saya Dalil. Selamat datang di channel Arbone. Pernah tidak kalian merasa heran? Bagaimana bisa di negeri yang katanya hukum berdiri tegak, ada kasus pembunuhan yang sepertinya hilang begitu saja? Tidak ada akhir, tidak ada pelaku yang benar-benar muncul ke publik, dan tidak ada rasa keadilan yang benar-benar ditegakkan. Sangat dingin. Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata. Kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan. Sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka. Dan sering luput dari perhatian. Justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, Tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu kasus lama, tapi masih menjadi pertanyaan di kepala banyak orang. Kasus pembunuhan Ella Nurhayati. Mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu, seorang karyawati di sebuah bank di Kecamatan Lembang, Jawa Barat, yang tewas secara brutal pada bulan September tahun 2018. Dan sampai hari ini, kasusnya belum jelas siapa pelakunya. Kadang kita hidup di negeri yang penuh suara, tapi tidak semua suara didengar. Ada jeritan yang tenggelam di balik meja penyelidikan, ada air mata yang mengering di ruang sidang yang sepi, dan ada nyawa yang sudah pergi tanpa keadilan yang benar-benar datang. Negeri ini penuh dengan kasus pembunuhan yang belum selesai, bukan karena pelakunya terlalu pintar, tapi karena sistemnya terlalu lemah. Ada bukti yang hilang secara misterius, ada saksi yang mendadak bungkam, dan ada pihak-pihak yang seolah bisa membeli kebisuan dengan uang dan kekuasaan. Setiap kali kita mendengar berita tentang pembunuhan, kita berharap semoga kali ini pelakunya ditangkap. Tapi terlalu sering kisah itu berakhir dengan kalimat yang sama. Kasusnya masih dalam penyelidikan. Kalimat yang dingin, kaku, dan menakutkan. Yang lebih gelap dari kematian adalah ketika keadilan juga ikut mati. Ketika nyawa manusia seolah hanya angka statistik. Ketika rasa takut jadi hal yang wajar, dan rasa marah tak punya arah. Mungkin yang paling menyeramkan dari semua ini bukanlah pembunuhan itu sendiri, tapi bagaimana kita sudah terbiasa mendengar kabar itu. Kita sudah terlalu sering mendengar darah tumpah, kita sudah terlalu sering melihat mayat di berita, sampai kita lupa bahwa di balik itu ada ibu, ada anak, atau seseorang yang dulu punya mimpi. Baiklah, tentang kasus ini. Kasus kematian Ella Nurhayati. Siapakah sosok Ella dan kenapa kasusnya masih belum selesai sampai hari ini? Mari kita dengarkan kisahnya. Ella Nurhayati dikenal sebagai sosok yang lembut, pekerja keras. Ia bekerja di salah satu bank BUMN di kota Bandung, tinggal di rumah kontrakan di daerah Lembang. Ella adalah seorang ibu tunggal.
dia sudah bercerai sejak tahun 2004 dan membesarkan seorang anak laki-laki yang punya kebutuhan khusus. Rekan kerjanya dan para tetangganya mengenal Ella sebagai sosok yang sabar, jarang marah dan jarang keluar malam. Kehidupannya sederhana, tapi justru dari kesederhanaan itu, tragedi besar datang. Hari itu, Selasa 11 September tahun 2018, sekitar jam 12 siang, warga di sekitar rumah Ella mendengar teriakan histeris dari dalam rumah. Suara itu bukan dari Ella, tapi dari anaknya yang ketakutan, menangis minta tolong. Saat warga masuk, mereka menemukan pemandangan yang tidak bisa dilupakan. Ella tergeletak di ruang tamu, bersimbah darah. Di tubuhnya ada banyak luka tusukan sebanyak 28, dan di dekatnya terletak sebuah pisau yang diduga senjata pembunuhan. Tapi yang bikin aneh, tidak ada tanda-tanda rumah diacak-acak. Barang-barang berharganya masih utuh. Tidak ada pintu yang rusak. Artinya ini bukan perampokan, dan pembunuhnya kemungkinan besar orang yang dia kenal. Polisi akhirnya datang, olah TKP, mengumpulkan bukti, pisau disita, ada sidik jari, barang-barang di rumah dicek satu-satu. Bahkan anak Ella yang saat itu masih remaja dan berkebutuhan khusus juga diperiksa dengan pendampingan psikiater. Karena dia satu-satunya orang yang ada di rumah waktu itu. Tapi hasil pemeriksaan waktu itu tidak langsung menemukan siapa pelakunya. Polisi juga memeriksa mantan suami, tetangga, teman-teman dekat, sampai rekan kerja Ella di bank. Lalu, singkat cerita, akhirnya di bulan Oktober tahun 2018, polisi mengatakan kalau mereka sudah mendapatkan pelaku. Tapi yang bikin aneh, pelaku itu tidak ditahan. Polisi cuma bilang orangnya kooperatif, tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti. Dan sejak saat itu, publik tidak pernah lagi mendengar kabar siapa pelakunya. Namanya tidak pernah diungkap ke media, tidak ada berita tentang sidang, vonis, atau hukuman apapun. Siapa sebenarnya si pelaku sampai bisa mengatur hukum dan aparat seperti itu? Nah, disinilah bagian yang sangat aneh dan bikin banyak orang bingung. Kasus Ella ini seolah berhenti di tengah jalan. Padahal dari luar, semua bukti awal cukup kuat. Ada pisau, ada sidik jari, ada saksi, ada olah TKP, semua lengkap. Tapi nyatanya, tidak pernah muncul di berita siapa pelakunya. Tidak ada vonis, tidak ada sidang yang bisa dilihat publik. Dan sampai sekarang kasus ini masih terkubur. Di satu sisi, publik jadi bertanya, apakah pelaku sebenarnya dikenal tapi dilindungi? Apakah ada bukti yang hilang? Atau mungkin kasus ini memang sengaja diredam? Semua masih menjadi tanda tanya besar. Kadang kita lupa bahwa di balik setiap berita pembunuhan ada seseorang yang dulu masih sempat tersenyum, punya mimpi, punya keluarga, dan percaya bahwa besok akan baik-baik saja. Ella Nurhayati, seorang karyawati bank, seorang ibu, seorang perempuan yang cuma ingin hidup tenang. Tapi hari itu, 11 September 2018, semuanya berhenti. Bukan karena takdir, tapi karena kebencian dan kekerasan seseorang yang tak punya hati. Kasusnya mungkin sudah tidak lagi sering dibicarakan. Nama pelakunya mungkin sudah terlupakan. Tapi pertanyaan besarnya tetap menggantung. Kenapa keadilan begitu sulit datang untuk orang yang tak lagi bisa bersuara? Disinilah kita harus berhenti sejenak. Bukan cuma untuk berduka, tapi untuk belajar.
Belajar bahwa kekerasan tidak selalu datang dari orang asing di jalan. Kadang justru datang dari orang yang paling dekat, dari rumah yang kita pikir aman. Belajar bahwa keadilan bukan sekedar urusan polisi dan pengadilan, tapi juga soal kita, masyarakat yang mau peduli, mau bersuara, dan mau menolak kekerasan sekecil apapun. Dan belajar bahwa setiap nyawa pantas mendapatkan akhir yang adil. Mungkin hari ini kita hanya penonton, tapi besok siapa yang tahu? Bisa jadi kita yang butuh suara orang lain untuk menuntut keadilan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa di balik semua darah, misteri, dan keheningan, ada korban yang belum mendapatkan keadilan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.